Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Rasa kangen untuk belajar dengan tatap muka kita rasakan, namun waktu belum mengizinkan. Tetap semangat, meski kita masih KPM daring. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas pelajaran IPA tentang proses pertumbuhan dan pubertas. Kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian. Kompetensi dasar menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Apa yang kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo, kita cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan membuat tubuh manusia mengalami perubahan ukuran dan ciri-ciri fisiknya. Setelah mencapai usia tertentu, pertumbuhan pada manusia akan mencapai titik puncak manusia, yaitu masa pubertas. Kalian lihat gambar ini adalah pertumbuhan di mana anak mengalami perubahan fisik dari masa balita tumbuh menjadi masa anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Perkembangan. Kita lihat yang ada di gambar ini. Ini masa ketika anak masih bayi, baru lahir, anak belum mampu berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menangis ketika merasa haus ataupun merasa lapar. Semakin lama, anak bisa merangkak, kemudian melalui tahapan selanjutnya bisa berjalan. Kalian pasti mengalami seperti itu. Ini contoh perkembangan di mana anak yang pertama baru bisa merangkak, bisa berjalan, kemudian bisa berlari-lari. Pubertas. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Pubertas terjadi pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pubertas pada anak-anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada laki-laki. Terdapat tahap usia kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Kanak-kanak merupakan tahapan usia manusia dari usia 5 sampai 10 tahun. Pada tahap ini, tinggi berat badan serta keterampilan motorik meningkat, mulai belajar membaca, mengenali lingkungan, dan berpikir logis. Masa remaja sekitar usia 11 sampai 20 tahun disebut masa pubertas atau puber, yaitu masa peralihan dari tahap kanak-kanak ke tahap dewasa. Masa ini, hormon reproduksi dan pertumbuhan mulai diproduksi. Pada masa ini terjadi perubahan fisik yang mencolok dan mengalami peningkatan kecerdasan dan mampu bersikap kritis, tetapi emosi belum stabil. Ciri-ciri fisik anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Pada masa kanak-kanak,
belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Sedangkan pada masa pubertas, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Pada masa kanak-kanak, suara belum membesar. Masa pubertas, suara membesar. Pada masa kanak-kanak, jakun belum tumbuh. Masa pubertas, tumbuh jakun. Masa kanak-kanak belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Sedangkan pada masa pubertas, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Pada masa kanak-kanak, dada belum bidang. Masa pubertas, dada bidang. Kemudian pada masa kanak-kanak belum memiliki bau badan dan jerawat, sedangkan pada masa pubertas memiliki bau badan dan jerawat. Sedangkan pada ciri-ciri fisik anak perempuan, sama seperti anak laki-laki, mereka juga memiliki ciri-ciri pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Pada masa kanak-kanak, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Masa pubertas, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Masa kanak-kanak, suara belum nyaring. Masa pubertas, suara lebih nyaring. Masa kanak-kanak, pinggul dan payudara belum membesar. Pada masa pubertas, pinggul dan payudara membesar. Masa kanak-kanak belum mengalami menstruasi. Masa pubertas mengalami menstruasi. Masa kanak-kanak kulit belum halus, sedangkan pada masa pubertas kulit menjadi lebih halus. Pada masa kanak-kanak belum memiliki bau badan dan jerawat. Masa pubertas memiliki bau badan dan jerawat. Perubahan yang tidak terduga yang dialami pada masa pubertas adalah mengalami ketidakstabilan emosi. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas: bersikap tenang dan percaya diri. Mengapa perubahan emosional terjadi selama masa pubertas? Perubahan emosional selama pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Perubahan emosional yang dialami anak remaja. Perubahan suasana hati biasa terjadi di kalangan remaja. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan hormonal dalam tubuh mereka. Remaja yang mengalami pubertas lebih mudah tersinggung, bersemangat, dan terlalu emosional. Kemarahan adalah salah satu emosi yang remaja rasakan dengan kuat. Mengalami emosi yang berbeda dalam rentang waktu yang singkat bisa mengarah pada frustasi, kemarahan, dan sikap agresi. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara relaksasi. Relaksasi dibutuhkan siapapun, bukan hanya remaja yang ingin mengendalikan emosinya, namun Anda yang sedang emosi dan sudah dewasa sekalipun tetap membutuhkan relaksasi. 2. Menghindari hal yang memicu emosi. Untuk bisa mengendalikan emosi, para remaja sebaiknya jangan menyiram bensin ke api yang sedang berkobar. Maksudnya, anak-anak tidak boleh bergurau terlalu berlebihan, sehingga nanti akan membuat teman kalian menjadi tersinggung dan menjadi emosi, baik marah, sedih, ataupun lainnya. Sebaiknya itu dihindari. Menulis. Anak-anak atau anak remaja ini biasanya hobi untuk menulis diare atau buku pribadi. Biasanya para remaja suka mengungkapkan masalah atau apa yang mereka rasakan. Terutama untuk remaja yang sulit sekali berbicara, meskipun dengan teman sebaya atau dengan keluarganya yang dekat dan bersama mereka setiap harinya. Untuk itu, mereka menulis. Dengan menulis,
Mereka percaya bisa mengendalikan emosi mereka. Bermain musik. Siapa sih yang tidak akan senang musik? Terutama para remaja yang senang akan kegiatan menghibur tersebut. Musik merupakan media penenang semua orang, termasuk remaja yang merasa kesal ataupun merasa sulit mengendalikan emosinya. Selain musik atau menulis, anak-anak pasti memiliki hobi yang lain. Terkadang pengalian emosi bisa dilakukan menyalurkan hobi dan menghindarkan kita dari emosi-emosi yang berkelebihan. Hobi apa saja yang bisa membuat kalian merasa tenang? Dengan main bola, bernyanyi, jalan-jalan, dan makan. Bersikap jujur dan terbuka kepada orang tua. Anak-anak, di masa pubertas, biasanya kalian sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Anak perempuan, naksir-naksiran, anak laki-laki juga seperti itu. Menurut beberapa psikolog, hal ini wajar kalian alami, tetapi kalian harus bisa menjaga rambu-rambu agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Selalu menjaga kebersihan seluruh badan dan alat reproduksi. Anak perempuan atau laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara kesehatan organ seksualnya. Beberapa langkah yang dapat kalian lakukan. 1. Bersihkan organ intim. Langkah yang paling efektif adalah anak-anak untuk selalu membersihkan organ intim setelah buang air kecil atau besar. Kebiasaan sepele ini akan berdampak besar bagi kesehatan organ reproduksinya kelak. Pada anak perempuan, selalu membersihkan organ intim dari depan ke belakang, bukan sebaliknya. Karena membersihkan organ intim dari belakang ke depan akan menyebabkan terbawanya kotoran dari anus menuju vagina. 2. Kalian untuk sering mengganti pakaian dalam atau daleman. Jika kalian malas untuk mengganti, maka akan memicu timbulnya gatal-gatal dan jamur. Biasakanlah untuk mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. 3. Biasakan mengkonsumsi makanan sehat. Kesehatan organ vital juga ditunjang dengan mengkonsumsi makanan sehat. Beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan adalah serat, protein, vitamin, antioksidan, serta folat. Kandungan-kandungan tersebut dapat diperoleh dari asupan daging, susu, ikan, kacang-kacangan, telur, buah-buahan, serta sayuran. Jangan lupa untuk mencukupi asupan air putih serta hindari konsumsi kafein ya. 4. Tanamkan jika seks bebas adalah perilaku menyimpang. 5. Berolahraga secara teratur. Selain mengkonsumsi makanan sehat, langkah menjaga kesehatan organ vital dapat dilakukan dengan rutin berolahraga. Melakukan aktivitas tersebut secara terarut dapat mencegah obesitas, meningkatkan stamina, serta menyehatkan organ reproduksi seseorang. Rutin berolahraga dapat meningkatkan peluang kehamilan pada wanita. Sunat atau khitan. Sunat atau khitan dikenal sebagai kewajiban anak laki-laki muslim. Sunat sangat disarankan untuk dilakukan. Tujuan sunat adalah untuk menghindari resiko infeksi yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di bawah kulit kulup penis yang terletak di ujungnya. Itulah beberapa langkah dalam menjaga kesehatan reproduksi yang dimiliki. Selain beberapa langkah tersebut, kesehatan reproduksi anak yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan ke dokter di rumah sakit terdekat guna mencegah masalah intensitas seperti
endometris pada perempuan dan infeksi testis pada laki-laki. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.